Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini dingin banget, jadi aku memutuskan buat beres-beres rak buku. Sekalian ini tempat awal bermulanya segala cerita 3 minutes of going through my bookshelf. Semua buku yang aku ceritain di situ berasal dari sini, sebagian besarnya. Makanya hari ini kita mau beresin rak bukuku ini. Sekalian kalau kamu mau lihat-lihat, ini bakal jadi bookshelf tour pertama yang aku lakukan. Oke, tonton sampai habis buat tahu buku-buku apa aja yang ada di sini. Banyak buku yang menarik sih, nanti aku ceritakan sebagian. Dan buat kamu yang belum subscribe juga bisa subscribe tuh di bawah sini biar bisa dapat info mingguan tentang buku setiap hari Rabu sama Jumat. Oke, thank you for subscribing. Let's go to the bookshelf tour. Jadi setelah sekitar sebulanan, aku pindah lagi ke rumah gara-gara kan lagi musimnya virus-virusan gini. Makanya semua buku aku juga ikut pindah ke sini dan kemarin sempet aku unhaul banyak buku karena di sini udah penuh banget. Dan aku merasa aku nggak gitu perlu buku fisik juga kali ya kalau yang memang udah aku baca. Makanya segini juga masih terlalu penuh sih, mungkin nanti ada beberapa buku yang akan aku keluarkan, entah aku jual dan bisa kamu ambil juga. Oke, kita mulai aja bookshelf tournya. Mulai dari sini kali ya. Sebenarnya ini pajangan buat foto sih yang aku beli buat memajang suatu buku. Soalnya lucu aja gitu, kayak buat ditaruh di dalam bookshelf karena aku suka memajang buku yang lagi aku baca atau yang berkesan banget buat aku. Dan yang kali ini lagi aku pajang adalah Le Petit Prince karya Antoine de Saint-Exupéry. Buku ini sempat jadi buku baca bareng aku dan Kak Andri dan waktu itu emang berkesan banget gitu. Banyak dari kalian yang ikutan dan makna buku ini juga deep banget. Buku ini udah aku review, nanti aku kasih linknya di sini atau di bawah. Jadi ini sebenarnya buat best book of the month. Tapi kadang aku suka lupa ganti, jadinya buku apa aja yang lagi aku mood taruh di situ, dan kali ini adalah buku ini. Tapi buku ini udah lumayan lama, jadi mungkin udah saatnya untuk mengganti buku yang dipajang di situ ya. Aku akan lihat-lihat dulu buku apa yang kira-kira cocok untuk dipajang. Oke, aku udah memutuskan, aku pengen memajang buku ini, The Wind in the Willows, karena aku nggak selesai-selesai baca ini, bayangin. Baru sampai halaman 120 dari 237 halaman. Jadi ini akan aku pajang biar aku ingat buat baca di sini. Kalau di sini sekarang aku deretin buku sesuai genre biar aku gampang carinya, dan aku akan deretin buku ini di deretan buku klasik. Buku klasik aku taruh di belakang. Maaf ya. Yang di depan sini ini seri fantasi dan misteri. Jadi di sini ada Sherlock Holmes, seri Sherlock Holmes, lalu seri Bumi. Tapi sejak aku pindah, buku Bumi aku sebagian nggak tahu di mana hilang coba. Jadi ini cuma ada bulan, matahari, dan bintang, padahal seri Bumi ada 7 buku dan aku punya lengkap. Nanti pasti ketemu sih kapan-kapan. Lalu di belakangnya ini ada klasik, seri klasik, seri romance, dan seri buku-buku impor aku taruh di belakang situ. Ini kebanyakan buku bahasa Inggris yang ada di belakang sini, aku kelompokkan biar mudah dicari juga. Terus ada serinya Justine Gardner, aku seneng banget lihat serinya Justine Gardner disatuin di satu sederetan gitu, kayak cantik banget gradasi covernya, aku suka. Makanya aku simpen di situ. Lalu ada buku impor lagi, ada buku-buku yang lebih besar kayak Renegade Series, Six of Crows, dan sebagainya. Ini ada satu buku yang numpuk di sini karena ini nggak tahu mau aku kemanain, makanya aku bilang ini terlalu banyak buku-buku aku. Dan ini ada Let It Snow, Harry Potter 20th Anniversary Series, The Puppeteer, dan Simon versus the Homo Sapiens Legenda ada di sini. Ini buku ini BTW aku belum review ya, tapi aku suka banget buku ini. Aku pernah sih kalau nggak salah review di Instagram. Aku suka banget buku ini. Kayaknya tuh ringan banget, terus kocak juga, dan ada sisi persahabatannya, kesedihan, kesenangannya tuh ada di dalam buku ini. Dan aku enjoy banget bacanya. Walaupun topik buku ini adalah LGBTQ dan sebenarnya masih sangat kontroversial di Indonesia, tapi gaya penceritaannya Becky Albertalli di buku ini ringan dan menyenangkan banget, aku suka. Terus kalau kita beralih ke bawah, ini ada komik Yotsuba. Sebenarnya komik-komik tuh aku simpen di bawah, tapi karena aku suka banget komik Yotsuba ini, sering banget aku baca, jadinya aku simpen di sini aja.
Terus di sini ada buku-buku non-fik dan buku-buku fiksi Indonesia. Fiksi Indonesia masih aku campurin sih karena aku nggak terlalu punya banyak fiksi Indonesia. Jadi kalau fiksi Indonesia di bawah sini ini lebih aku kelompokkan sesuai warna. Terus di belakangnya ada buku-buku yang lebih besar di sini, ketutupan seatbelt ini. Ada buku-buku yang lebih besar, kayak majalah, buku-buku Harry Potter, referensis, dan sebagainya. Disusul sama buku-bukunya penerbit Haru. Jadi buku-bukunya penerbit Haru, Spring dan Inari ini aku satuin karena biar gampang aja carinya gitu. Dan memang cover mereka senada, dan aku suka liatnya. Dan makin kesini ada buku-buku fantasi, ada The Night Gardener, The Hobbit, seri Lord of the Rings dan sebagainya. Oke, aku akan seleksi, siapa tahu ada yang bisa dikeluarin sebentar. Aku nggak tahu gimana cara kamu seleksi buku, tapi kalau cara aku seleksi buku adalah kalau aku masih mau baca buku itu dan buku itu cukup berkesan buat aku nggak akan jual. Sementara kalau misalnya bukunya memang udah nggak akan aku baca lagi, meskipun bagus, biasanya aku akan jual ya, karena bakal lebih bermanfaat di tangan kamu daripada di aku nggak dibaca. Ini salah satu buku yang berkesan juga, Love Her Wild. Ini buku puisinya Atticus. Dan harusnya ini tuh mahal loh, tapi aku dapet 89.000 versi bahasa Indonesia. Tapi aku dapet di acara ya Grobmart, jadi cuma 10.000 aja. Walaupun ya kondisinya juga udah gak prima sih, tapi ya siapa sih yang gak mau buku 10.000? Dan isinya bahasa Inggris, dan buku ini jadi salah satu yang mengawali aku jadi suka buku puisi. Yang awalnya gak mau banget baca buku puisi karena gak pernah kuat. Gara-gara Love Her Wild karyanya Atticus, aku jadi pengen baca karyanya yang lain. Kemarin juga aku baru selesai baca ini, Caramel Love Receipt. Dan kelihatannya buku ini akan aku jual, karena kayaknya nggak akan aku baca lagi walau aku suka. Tapi kemungkinan besar kayaknya nggak akan aku baca lagi. Buku ini kayaknya bakal aku jual 10.000 aja, jadi kalau kamu mau, komen di bawah. Aku akan kasih kamu waktu 3 hari setelah penayangan video ini sebelum aku posting bukunya di Instagram. Caramel Love Receipt ini nyeritain tentang Carmel yang dia ikut suatu lomba masak sama Satria, tapi Satria waktu mereka udah masuk babak penyisihan dan lolos, ternyata Satria malah kena tifus. Makanya si Satria ini akhirnya digantikan sama satu orang cowok yang dia tuh kelihatan dari luar tuh sombong, sering marah-marah dan sebagainya, namanya Sadam. Dan sebenarnya romance antara Satria, Carmel, Sadam ini lucu banget gitu. Sempet beberapa kali aku ketawa-ketawa sendiri, aku enjoy baca bukunya. Dan kalau kamu suka buku-buku yang vibes-nya masak-masak gitu, ini buku yang cocok sih. Banyak makanan yang menggiurkan di dalam sini. Itu yang bikin aku suka buku ini sebenarnya. Dan romance-nya manis banget, aku suka. Caramel Love Receipt ini juara harapan 1 Gramedia Writing Project, dan aku malah lebih suka ini daripada Twin War yang juara 1 ya. Caramel Love Receipt 10.000, kalau kamu mau beli tulis aja di bawah, nanti aku kontak kamu. Next ada buku ini, Ayam Sujiatmi, Jokowi's Mother. Ini sebenarnya ada versi bahasa Indonesianya, tapi aku beli versi bahasa Inggrisnya. Cerita tentang ibunya Pak Jokowi, dan ini salah satu buku yang berkesan karena aku belajar banyak dari buku ini ya. Kalau kamu mau beli, aku jual ini 10.000 juga, kamu boleh komen di bawah kalau kamu mau. Bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggrisnya nggak susah-susah amat, dan banyak yang bisa dipelajari dari buku ini sih. Yang ketiga, aku rasa buku ini, sebenarnya aku agak sayang sama buku ini, tapi aku punya 2 versi, dan aku pikir buat apa aku punya 2 versi ya. Buku ini kayaknya aku mau aku jual 20.000 aja. Dulu ini masih berapa puluh ribu gitu, 20.000 aja. Dan ini adalah Fantastic Beasts and Where to Find Them versi Indonesia yang paperback. Dan uniknya yang paperback itu dia ada catatan-catatan dari Harry, Ron, dan Hermione. Itu yang bikin aku sayang sama buku ini. Sebenarnya lucu gitu lihat tulisan-tulisan mereka di dalam buku ini. Jadi kayak tulisan-tulisannya tuh diedit jadi kayak mereka nggak sengaja dan iseng-iseng nulis di dalam buku ini, makanya lucu banget gitu. Kayak banyak bercandaan mereka, games waktu kamu lagi bosen di tengah pelajaran di dalam buku ini. Kalau kamu mau 20.000 aja, komen di bawah. Ini versi satunya yang hardbacknya, dan ini lebih mahal sih kalau nggak salah daripada versi paperback. Aku lupa dulu aku beli kenapa ya. Tapi kalau yang ini aku senengnya dia lebih banyak ilustrasinya.
Yang paperback ini juga ada ilustrasinya, tapi nggak sebanyak yang hardback. Next, ini ada bukunya penerbit Spring, Text of Word. Ini aku kasih aja, karena dulu aku juga dikasih. Ini sebenarnya cerita romance yang manis gitu, tentang seseorang yang kehilangan HP-nya, ditemuin sama satu orang cowok, dan mereka jadi kenalan. Ceritanya manis, dan di akhir ada yang bisa dipelajari juga. Tapi aku rasa aku nggak akan baca ini untuk kedua kalinya. Jadi kalau kamu ambil ini gratis, tinggal bayar ongkirnya aja, tulis di bawah. Aku rasa udah itu aja yang ku unhaul. Dan buat kamu yang bertanya-tanya kenapa sih nggak pindahin bukunya aja ke tempat yang baru, kenapa harus unhaul? Sebenarnya lebih karena waktu aku udah baca bukunya Marie Kondo, aku jadi belajar kalau nggak semua barang yang kita simpen itu berguna gitu. Lebih berguna lagi kadang-kadang kalau kita kasihin ke orang lain. Lagian ini belum semua buku aku, masih ada di bawah sini, ini TBR. Aku pisahin sengaja biar aku tahu mana yang belum aku baca. TBR aku masih ada satu box lagi, kayak sekitar 30-40an buku, makanya aku pingin ngosongin ini yang udah aku baca dan gak akan aku baca lagi. Tadi ada 4 buku. Kalau kamu mau cepetan, takut keduluan orang lain, apalagi buku gratis itu cepet banget berlalunya. Aku kasih kamu waktu 3 hari setelah ini diposting, dan setelahnya aku akan posting di Instagram. Ini ya buku-bukunya. Tadi ada Text of Word, ini gratis. Fantastic Beasts and Where to Find Them 20.000, yang I Am Sujiatmi Jokowi Ismail ini 10.000, dan Caramel of Receipt 10.000. Nanti kalau udah ada yang kejual, aku akan tulis di kolom description di bawah. Jadi sebelum kamu nanya udah kejual atau belum, cek kolom descriptionnya. Oke, that's it. Beres-beres dan unhaul lemari bukuku kali ini. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.